Merdeka. Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi, lebih semangat. Kita sudah merdeka hari ini. Sekali lagi. Merdeka. Merdeka. Dua kali ya. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. 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 Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang begitu besar, yang telah menjadikan kita. Mari kita nyanyikan pujian, layak dipuji, disembah. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan kita. Kita naikkan setiap suara kita di hadapan Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Namamu. Hosana. Layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang menata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Namamu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Jemaat saja menyanyikan pujian ini. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar
pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti bahwa kita adalah bangsa yang mencintai tanah air kita ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumbuhku, di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat hanya bagimu, Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian isinya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini Tuhan. Kami bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih di mana pada sore hari ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk memperingati hari Sabat-Mu sekalian Tuhan. Kami memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Kami tahu Tuhan kemerdekaan yang sudah kami alami itu berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini agar menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Bapa dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan ibadah kami ini. Kiranya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Engkau berkati setiap persiapan-persiapan yang sudah disiapkan ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah melalui ibadah ini kami tidak sedang mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kami sedang menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memenuhi setiap hati kami rindu bersekutu di hadapan Tuhan, dan kami rindu mengalami perjumpaan pribadi kepada Engkau pada sore hari ini. Terima kasih Yesus, ini hidup kami sepenuhnya di dalam Kristus Yesus kami serahkan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, keadilan dan kebenaran hanya ada di dalam Kristus saja. Dia adalah Allah yang besar dan ajaib di dalam hidup kita. Dia layak disembah oleh segala bangsa. Mari kita naikkan pujian. Layaklah segala bangsa.
menaikkan pujian ini dari awal. Lebih sungguh lagi katakan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita teruskan pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, biarlah segala bangsa. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bersukacita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Biar segala bangsa memuji Engkau, biar yang bernafas meninggikan nama-Mu, sebab Engkau telah berikan jalan keselamatan. Katakan, ini kerinduan kami, saran hati kami, kemuliaan-Mu hidupi bumi ini. Satukanlah kami karena nanti ini, membawa bangsa kami datang menyembah-Mu. Biarlah segala bangsa memuji Allah kita, Allah yang besar, Allah yang penuh kemuliaan. Sama-sama katakan, biar segala bangsa memuji Engkau, biar yang bernafas meninggikan nama-Mu, sebab Engkau telah berikan jalan keselamatan. Sama-sama katakan,
Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah puji jadi doa kita di hadapan Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa, saudara ya Tuhan, ini doa kami di hadapan berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan
Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Hari ini kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negeri kami, bangsa kami yang ke-80. Tuhan, kami rindu bangsa ini boleh menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan. Engkau dapat mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa di mana ada berkat Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu sesuatu yang besar akan terjadi bagi Indonesia. Karena kami semua anak-anak-Mu Tuhan berseru bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk bangsa kami. Sebentar kami baca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Semua boleh duduk dulu biar tenang. Baik, coba kita lihat akan negara kita yang sudah 80 tahun merdeka. Kita sudah dimerdekakan, tetapi kita juga harus memerdekakan mereka yang lain. Mari kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Nehemia 3. Nehemia 3 ayat yang ke-8. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Aneh juga ya, kok bacaannya seperti itu. Tetapi mari kita akan teliti bersama-sama. Setelah Nehemia berbicara kepada Raja Arsasastra, apa yang terjadi? Nehemia membawa bangsanya dan negaranya kepada raja, supaya raja memberikan izin kepada Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem, membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh dan tidak ada satu batu yang dapat tampak berdiri di atas batu yang lain. Semua sudah roboh
Pintu-pintu gerbangnya habis terbakar. Setelah Nehemia mendapat izin dari Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tanpa banyak bicara, Nehemia pergi ke Yerusalem. Dia menyelidiki dengan seksama seluruh Yerusalem. Dengan diam-diam. Maksudnya masih dirahasiakan. Semua orang pada waktu itu belum tahu rencana Nehemia. Hanya beberapa orang. Sesudah 3 hari aku di sana, Nehemia berada di Yerusalem. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Masih ditutup, belum dibuka. Hanya beberapa orang yang ikut menyelidiki Yerusalem, tahu apa yang dikerjakan saat itu. Aku melakukan perintah yang Tuhan berikan kepadaku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian, pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke Yerusalem, ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Tidak ada orang yang tahu selain beberapa orang yang bersama-sama dengan Nehemia, bahwa Nehemia telah menyelidiki kerusakan seluruh benteng Yerusalem. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang-orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Langkah yang kedua, setelah tadi diam-diam mengelilingi, sekarang langkah yang kedua, setelah mengerti akan keadaan Yerusalem, baru aku ambil keputusan untuk berbicara, mengajak seluruh rakyat untuk berembuk bersama-sama. Saudara-saudara, di sini kita belajar untuk melakukan sesuatu. Tidak bicara dulu, tetapi selidiki dulu. Cari tahu dengan benar. Setelah tahu, baru mulai ngambil keputusan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat, setelah dikumpulkan semua orang, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kenyataan ini dikemukakan kepada orang-orang Yahudi yang sudah ada di sana. Orang-orang yang ada di sana tahu
Nehemia dengar dan melihat sendiri. Dia datang dari negeri yang jauh. Dia datang dari Persia. Tentunya Nehemia datang dengan semangat yang membara. Menyadarkan orang-orang yang sudah ada, yang memang tinggal di sana. Bagi penduduk Yerusalem, melihat keadaan ini, mereka tidak tahu mesti buat apa. Mereka bingung. Mereka tidak tahu mesti mulai dari mana. Tetapi Nehemia setelah berbicara dengan raja dan telah melakukan doa yang luar biasa, Nehemia tahu apa yang harus dilakukan. Nehemia menambahkan semangat orang-orang itu dengan kata-kata yang penuh dengan kekuatan roh Tuhan. Dan langkah yang ketiga, setelah menyadarkan mereka, kemudian aku berkata kepada mereka, kamu dapat melihat kesulitan yang ada di sini, dan gerbang-gerbangnya telah terbakar dan dibakar dengan api. Keadaan ini sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan mereka. Mungkin mereka belum ada uang untuk bisa berbuat sesuatu. Belum ada yang pernah berkata kepada mereka seperti apa yang dikatakan Nehemia. Semua orang di sana sama-sama mengalami kesusahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perlu ada orang yang membangkitkan semangat yang sudah layu. Dalam kesempatan ini, Nehemia datang dengan langkah yang keempat. Kita lihat Nehemia dengan penuh semangat, dengan hati yang bergelora. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, sehingga kita tidak dipermalukan lagi, kita tidak dihina lagi, dan kita bisa bangkit dan melakukan sesuatu bagi bangsa kita. Saudara-saudara, Nehemia tidak hanya pandai bicara, tapi Nehemia tidak datang membawa semangat yang kosong. Nehemia datang dengan membawa sesuatu untuk dapat dikerjakan. Banyak orang mau bangkitkan sesuatu, mau mendorong supaya orang bekerja, tetapi tidak membawa sesuatu yang akan dipergunakan. Pada saat membakar mereka, kemudian Nehemia langsung berkata, aku juga memberitahukan kepada mereka bahwa Allah telah begitu baik kepadaku. Aku memberitahukan apa yang dikatakan raja kepadaku. Raja menolong, menyediakan bahan-bahan yang harus dipakai. Dan raja menyiapkan orang-orang yang mau menebang kayu dan memberikan kesempatan kepada bupati-bupati untuk membantu kebutuhan untuk membangun Yerusalem. Jadi bukan hanya omong kosong, bukan hanya omong doang, tetapi membawa sesuatu. Saudara-saudara, kita belajar di sini. Kalau kita mau membuat sesuatu, kita mau membangkitkan sesuatu, kita bukan hanya bicara saja membangkitkan, tetapi kita juga perlu punya sesuatu
yang dapat dipakai. Karena tahu orang-orang Yerusalem saat itu, jangankan untuk membeli batu-batu, bagaimana untuk bisa membangun, untuk bisa hidup susah, untuk bisa hidup tidak mudah. Jadi jalan yang mereka lakukan hidup dari hari ke hari itu bergantung dari kemurahan Tuhan semata. Langkah yang kelima kita lihat. Setelah mendengarkan semua penjelasan Nehemia, maka seluruh sidang rakyat itu menjawab, marilah kita mulai bekerja sekarang. Jadi kami mulai pekerjaan yang baik. Ajakan yang penuh dengan antusias, disertai dengan modal yang dapat dipakai, dipergunakan, membuat bangsa ini mau mulai bekerja. Ketika seluruh rakyat bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan semua pintu-pintunya, apakah semuanya setuju? Rakyat setuju, tetapi di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak patut bersuara, tapi justru bersuara minor. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipakai iblis untuk menghalangi pembangunan benteng Yerusalem. Mereka adalah Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, dan juga Geshem, orang Arab. Mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina akan orang-orang Israel. Mereka berkata, apa yang akan kamu buat? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Nehemia menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia berserta orang-orang Yahudi yang telah sepakat untuk membangun akan tembok Yerusalem tidak terpengaruh oleh para pengacau seperti Sanbalat, Tobia, dan Geshem, orang Arab itu. Mereka semua melakukan perbaikan benteng Yerusalem bahu-membahu, semua bekerja sama. Saudara-saudara, dalam setiap pekerjaan yang baik, setiap memulai sesuatu yang baik, selalu ada yang menjadi penghalang. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada yang menghalangi. Jangan mundur, jangan berhenti, tapi terus kerjakan. Karena kita tahu kita bekerja bagi Tuhan. Teruskan, jangan berhenti. Nehemia melakukan perbaikan benteng Yerusalem dengan bersama-sama. Seluruh Nehemia 3, pasal Nehemia pasal 3, menuliskan siapa-siapa yang membangun tembok Yerusalem. Semua rakyat bekerja sama dengan satu tujuan, membangun tembok Yerusalem. Semua pekerjaan yang dilakukan membangun ini dilakukan bersama-sama. Padahal membangun tembok ini yang membangun sebenarnya
bukan bagian mereka. Banyak di antara mereka yang membangun. Mereka bukan tukang. Ini yang lucu. Bukan tukang. Mari kita perhatikan siapa mereka yang membangun tembok itu. Yang membangun tembok, imam besar Elyasib dan para imam. Kita tahu pekerjaan imam sehari-hari. Bukan pasang batu, bukan angkat-angkat batu, bukan buat tembok. Tetapi pada saat itu yang namanya imam besar, imam-imam yang lain ambil bagian untuk membangun tembok. Ada Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Tukang emas. Biasanya kerjanya buat emas. Sesuatu yang halus. Sesuatu yang dikerjakan dengan teliti pelan-pelan. Tetapi tukang emas ini digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Membangun tembok Yerusalem. Tidak pernah angkut-angkut batu. Angkat-angkat batu. Tukang emas. Tukang emas tidak berkata, aku ini tukang emas. Itu kan bukan kerjaanku. Tidak ada yang berkata demikian. Di sebelah daripada Uziel ada yang namanya Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Apa ini juru campur rempah-rempah? Yang bikin minyak wangi. Kerjaannya seperti apa? Halus. Tangannya ini halus. Tidak pernah angkat yang berat-berat. Tetapi pada saat itu, baik tukang emas dan tukang rempah-rempah nganggur semua. Kenapa? Tembok Yerusalem tidak ada temboknya. Bagaimana bisa usaha? Bagaimana bisa kerja? Mereka harus lakukan sesuatu dulu untuk bisa mengamankan tempat mereka bekerja. Baru bisa kerja. Ada Salum bin Haloseh, penguasa setengah Yerusalem, penguasa. Turun tangan, mungkin juga bupati. Angkat batu bersama anak-anaknya yang perempuan. Ikut bersama-sama. Kumpulkan batu, pasang batu. Tembok itu panjang sekali. Sekeliling Yerusalem harus dipasangi tembok. Supaya aman dan mereka bisa tenang di sana. Baru bisa berusaha. Di samping Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan di depan sampai kepada kuburan Daud. Semua bukan ahli bangunan, ahli yang lain, tapi semua lakukan. Dari para imam sampai para pengusaha emas, juru campur rempah, dan semua bidang pekerjaan, sampai para penguasa ikut bekerja bersama membangun tembok Yerusalem. Tidak ada seorang pun yang anggap pekerjaan memasang batu untuk tembok Yerusalem adalah pekerjaan hina. Mereka membangun tembok benteng Yerusalem. Indah. Arah sehingga musuh dapat dengan mudah masuk menguasai Israel. Saudara-saudara, Indonesia sudah merdeka 80 tahun.
Apakah sudah sejahtera semua? Semua rakyat belum sejahtera. Padahal Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Tidak kekurangan apa-apa. Seharusnya demikian. Negara yang penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi rakyat menderita. Apalagi keadaan sekarang. Masalah sulit. Masalah ekonomi. Masalah moral. Ini sudah tidak karu-karuan. Masalah politik. Saling bakar, membakar. Di mana-mana saling coba menjatuhkan. Akibatnya politik tidak stabil. Keadaan sosial tidak baik. Akibat sosial tidak baik, ekonomi hancur. Dan keamanan menjadi tidak baik. Dan lagi yang lain, ajaran yang menyesatkan timbul di mana-mana. Mari kita bangun benteng, bukan benteng tembok. Indonesia sudah merdeka. Tapi kita sekarang perlu membenteng yang harus kita bangun. Yaitu benteng iman. Mari kita bangun benteng iman kita. Supaya kita bentengi iman kita. Bangun benteng iman kita. Dan kita bisa mendoakan bangsa ini. Tadi kita menyanyikan, kita berdoa untuk bangsa ini. Supaya ada perubahan besar yang terjadi bangsa-bangsa ini. Saya rindu Indonesia makmur. Saya rindu Indonesia maju. Mari kita bangun benteng iman. Sebab dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, kita akan kuat menghadapi apapun. Untuk membangun iman yang kokoh, bacalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Banyak berdoa. Dan kita melihat sesuatu akan terjadi. Kalau itu kita lakukan. Kita ingin lihat Indonesia menjadi sesuatu yang luar biasa. Indonesia belum menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Mari kita semua, kita bangun benteng iman kita. Kita tidak seperti Nehemia bangun benteng Yerusalem. Tapi kita bangun benteng iman kita. Supaya kita menjadi kuat. Waktu kita kuat, kita bisa mendoakan orang lain. Membangun semua. Dan kalau kita kuat, kita lihat pekerjaan yang sekarang ada. Banyak orang bekerja bukan pada bidangnya. Banyak orang yang bekerja apapun harus dikerjakan supaya bisa hidup. Generasi ini adalah generasi yang menjadi generasi pemenang sekalipun di tengah keadaan yang sulit. Mari kita temukan kekuatan kita. Mari kita lakukan sesuatu supaya kita unggul dimanapun. Mari, jangan pikir ini bukan pekerjaan saya, ini bukan keahlian saya. Mari coba semua yang tidak pernah kita lakukan. Kalau itu ada kesempatan, kerjakan. Jangan pernah bilang saya tidak ahli di situ. Begitu ada kesempatan, pekerjakan itu, lakukan itu. Coba lihat ketika Nehemia membangun benteng. Tukang emas jadi tukang batu. Tukang campur minyak rempah-rempah jadi tukang batu. Imam jadi tukang batu. Guru-guru jadi tukang batu. Semua jadi tukang batu. Karena apa? Karena semua harus membuat dulu keadaan supaya menjadi aman dulu.
Mari bentuk keamanan kita. Mari bantu iman kita. Supaya benteng iman kita kuat. Dan kita semua bisa saling topang menopang satu dengan yang lain. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak gentar, untuk melakukan apapun yang bukan keahlian kami. Tetapi kami akan mengerjakannya dengan sepenuh hati supaya Indonesia menjadi baik. Dan setelah Indonesia menjadi baik, kami percaya Tuhan, kami akan bekerja pada bagiannya masing-masing kembali. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan semangat kami. Bangkitkan Nehemia di tengah-tengah kami. Supaya boleh mendorong akan jemaat untuk bangkit dan melakukan sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
putih berkibar megah, di langit luas penuh sejarah, tetes darah para pejuang takkan pernah hilang dikenang. Langkah tegap para pahlawan menyusuri medan tanpa ampun demi tanah yang mereka cintai, hingga nyawa pun rela dikorbankan. Ini kami yang berdiri tegak, bawa bendera. Ini kami berdiri gagah di bawah bendera yang tak goyah. Jadi kami setia menjaga tanah air pusaka yang mulia. Mari lanjutkan perjuangan ini dengan doa buat negeri kita Indonesia, rumah abadi, tempat cinta tak pernah mati. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosamu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, aduh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-angan. Tegak-tegak pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteru, selaras dengan simfonimu. Tegak-tegak pelangi jingga. Biar bumi berguncang, Ku tetap Indonesiaku. Ampun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat paling tandangku dari Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe atas malam-malam tugas.
kembali. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Allah pemelihara yang baik, yang setia, yang selalu memberikan kepada kami seluruh kebutuhan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan persembahan ini sehingga layak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ketika kami memberikan persembahan, kami tidak akan berkekurangan apapun karena kami melakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan muji Tuhan. Seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Hati seperti hatimu yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Jemaat kami berserahkan
yang besar, memulihkan hati yang terluka, jadi rupa bagi mereka yang lemah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada pagi ini Engkau menegur kami, menolong kami, Tuhan dapat memakai siapapun untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam kami bersatu, kami bekerja sama, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ada sesuatu yang terjadi di situ, yaitu tujuan Tuhan untuk membawa anak-anak-Mu kepada kemuliaan-Mu akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menambahkan wahyu-Mu, hikmat-Mu, supaya membangun jemaat ini untuk mengerti Tuhan, mengenali Tuhan secara benar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan baru setiap hari supaya kami semuanya mendapatkan pelayanan yang baik dari hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan seluruh hamba-Mu yang hari ini memberikan pelayanan, kiranya Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan tolong supaya tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan dan Tuhan lewatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga pada malam hari ini bersyukur, berterima kasih karena tepat pada waktu ini Tuhan, hari ini kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Tuhan yang ke-80. Kami sudah berusia 80 tahun Tuhan negara kami, namun masih banyak ada celah yang terjadi, banyak ketimpangan yang terjadi sehingga kemerdekaan ini belum kami alami sepenuhnya, belum kami nikmati sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, rakyat Indonesia ini Tuhan, Tuhan tolong supaya satu sama lain bekerja sama memikirkan untuk peningkatan taraf hidup yang baik, peningkatan keadilan yang baik, pemerataan pembangunan merata di seluruh tanah air, sehingga tidak terjadi ketimpangan Tuhan. Terima kasih supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh bersyukur, berterima kasih, karena selama ini Tuhan sudah mengatur dan menolong bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan menyertai setiap pemimpin kami, supaya pemimpin kami memikirkan seluruh kepentingan masyarakat, seluruh kebutuhan masyarakat, keadilan masyarakat yang diutamakan bukan untuk golongannya sendiri. Terima kasih Tuhan, hindarkan bangsa ini dari perpecahan yang ada. Segala kesulitan yang ada di masa sekarang Tuhan, kami tahu kesulitan akan terjadi setiap tahun, tapi pada kesempatan hari ini kami mohon supaya seluruh kesulitan yang ada bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih, Jemur Sari maupun pos-pos PI yang ada, kiranya Tuhan tolong supaya jemaat ini memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, kerinduan untuk bisa bersekutu bersama, kerinduan untuk tekun berdoa, kerinduan untuk tekun membaca Alkitab dan renungan harian yang setiap hari dibagikan. Kiranya Tuhan tolong supaya
jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun pos-pos PI yang ada mengalami peningkatan kualitas rohaninya sehingga imannya terbentuk dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pada kesempatan hari ini kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh program yang ada, kiranya Tuhan berkati supaya program-program ke depan yang diagendakan gereja supaya Tuhan tolong supaya menjadi alat Tuhan, banyak orang diberkati karena program ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya hamba-hamba Tuhan yang ada tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dan memperoleh urapan baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mohon Engkau menolong kami semuanya, sehingga sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa teduh.